Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah fitur atau fungsi spesifik yang harus dimiliki sistem untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Nah, yang pertama fungsional sistem absensi. Absensi digital dengan teknologi modern. Sistem mendukung absensi berbasis aplikasi mobile dengan fitur geolokasi GPS dan pengenalan wajah sebagai alternatif dari sidik jari. Selanjutnya, laporan kehadiran. Sistem menghasilkan laporan kehadiran secara otomatis yang dapat diakses oleh manajemen dalam format yang terstruktur. Yang terakhir, notifikasi dan reminder. Mengirimkan notifikasi kepada karyawan untuk memastikan absensi dilakukan sebelum waktu yang ditentukan. Nah, yang kedua ada fungsional sistem izin tidak hadir. Yang pertama, pengajuan izin digital. Karyawan dapat mengajukan izin, sakit, cuti, atau dinas keluar kota melalui aplikasi atau portal sistem. Selanjutnya, persetujuan manajemen. Sistem menyediakan alur persetujuan digital untuk izin tidak hadir. Terakhir, riwayat izin. Sistem menyimpan data riwayat izin karyawan yang dapat diakses oleh manajemen dan karyawan. Nah, yang ketiga ada fungsional sistem reimbursement. Pengajuan reimbursement digital, karyawan dapat mengajukan klaim reimbursement melalui aplikasi dengan mengunggah bukti pembayaran atau dokumen pendukung. Selanjutnya, verifikasi dan persetujuan. Sistem memungkinkan manajer untuk memverifikasi dan menyetujui klaim reimbursement secara online. Terakhir, pencatatan dan pelaporan. Sistem menyimpan data riwayat reimbursement dan menghasilkan laporan untuk kebutuhan audit dan keuangan. Nah, yang terakhir atau yang nomor 4, integrasi sistem. Pertama, portal terpadu. Semua fitur, absensi izin, reimbursement terintegrasi dalam satu sistem yang dapat diakses melalui desktop maupun perangkat mobile. Single sign-on atau SSO. Karyawan cukup login sekali untuk mengakses semua fitur dalam sistem. Nah, selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kemudahan penggunaan atau usability. Sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana, intuitif, dan user-friendly. Yang kedua, ketersediaan atau availability. Sistem harus dapat diakses selama 24/7 dengan waktu down minimal. Yang ketiga, keamanan atau security. Sistem harus dilengkapi autentikasi berlapis untuk melindungi data karyawan. Data sensitif seperti lokasi dan dokumen harus dienkripsi. Yang keempat, kinerja atau performance. Sistem harus mampu menangani transaksi simultan dari banyak karyawan tanpa penurunan kinerja. Nah, berikutnya ada rekomendasi teknologi. Backend menggunakan framework modern seperti Node.js atau Python, Django untuk kecepatan dan skalabilitas. Yang kedua ada front-end, menggunakan framework seperti React atau Angular untuk antarmuka pengguna. Yang ketiga ada database, menggunakan database relasional atau MySQL atau PostgreSQL dan NoSQL, MongoDB untuk fleksibilitas data. Nah, berikutnya ada mobile application. Dikembangkan secara native atau Kotlin untuk Android, Swift untuk iOS, atau hybrid
React Native atau Flutter. Nah, yang terakhir ada cloud hosting. Sistem di hosting di cloud untuk keandalan dan skabilitas atau AWS, Google Cloud, atau Azure. Nah, mungkin sekian pembahasan saya tentang analisis fungsional dan non-fungsional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.